Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai fungsi kontinu, gitu ya. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Diketahui suatu fungsi z-nya adalah 3z min 5 per 7z min 5i. Pertanyaannya, apakah fungsi z ini kontinu di z? Gitu ya. Apakah fungsi tersebut itu kontinu? Gitu pertanyaannya. Nah, sekarang untuk menjawab dia itu kontinu, itu kita harus kembali ke yang namanya adalah syarat dari suatu fungsi dikatakan kontinu apabila dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah fz0-nya ada. Yang kedua, limit fz-nya di mana z mendekati z0-nya ada. Yang ketiga, limit fz di mana z mendekati z0 sama dengan fungsi z0, gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bentuk fungsinya ini. Oke, dia bentuknya adalah pembagian. Gitu. Kita masuk ke syarat kontinu yang pertama, yaitu fz0-nya ada, ya. Nah, untuk menjawab apakah dia itu kontinu atau tidak, kita berpikirnya coba dipikir yang terbalik. Dipikir terbalik maksudnya begini. Kira-kira untuk memenuhi syarat pertama kita fz-nya ada. Kira-kira ada nggak sih z yang membuat fungsi z ini tidak kontinu? Satu saja syarat tidak terpenuhi, artinya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu. Begitu ya. Nah, sekarang ada nggak fungsi ini? Ya, ada nggak z yang membuat fungsi ini menjadi tidak kontinu? Ya, atau kita lihat syarat yang pertama, fz0-nya ada. Artinya dia punya nilai ya. Ada nggak yang membuat fz0 ini menjadi tidak ada? Ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada bentuk pembagian, nilai dari suatu fz ya, itu tidak ada apabila hasil dari ini adalah tidak terdefinisi. Ingat ya, bahwa suatu pembagian itu tidak mempunyai nilai atau dia tidak terdefinisi pada saat kondisi penyebutnya sama dengan 0. Ya, artinya jika fz-nya tidak terdefinisi, kita sudah langsung bisa simpulkan dia tidak kontinu, gitu ya. Nah, sekarang ini kalian perhatikan penyebutnya. Fz akan tidak terdefinisi fungsi z itu tidak terdefinisi z0 ya, tidak terdefinisi apabila kalian lihat penyebutnya adalah 7z min 5i. Apabila 7z dikurang 5i itu sama dengan 0. Karena penyebut tidak boleh 0 gitu ya kalau di kontinu. Nah, sekarang di sini artinya 7z sama dengan 5i, z-nya adalah 5i per 7. Nah, inilah yang membuat fungsi z itu tidak terdefinisi. Artinya, kalau tidak terdefinisi apa? Maka dia tidak kontinu, gitu ya. Maka di sini jawabannya apa? Jawabannya begini, fungsi z kontinu di semua titik di z kecuali di z sama dengan 5i per 7. Nah, inilah yang membuat dia tidak kontinu. Begitu jawabannya untuk yang nomor 1. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, ini diketahui suatu fungsi z seperti ini. Ya, dengan kondisi jika z lebih dari sama dengan 1, fungsi z-nya hasilnya adalah 0. Jika kurang dari 1, maka fungsi z-nya adalah z plus i. Pertanyaannya, apakah fungsi z ini kontinu di z sama dengan 1? Ingat, syarat kontinu itu ada 3. Syarat yang pertama adalah fz0-nya ada. Fz0 itu artinya sesuai dengan pertanyaannya di sini. Z0-nya adalah 1, karena pertanyaannya apakah kontinu di titik 1, maka kita cari di sini siapakah F1-nya atau fungsi 1-nya. Fungsi 1
F1. Kalian perhatikan, di sini ada dua fungsi dengan kondisinya yang berbeda. Nah, pada saat F sama dengan fungsinya sama dengan 1, maka hasilnya adalah yang mana? Kita cari yang mengandung unsur sama dengan 1. Maka di sini hasilnya F1-nya adalah 0. Begitu ya, karena menggunakan yang atas. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Syarat selanjutnya adalah limitnya. Ya, perhatikan di sini, limit itu artinya adalah pendekatan. Begitu. Nah, sekarang karena dia tercipta dari kondisi yang berbeda, artinya dia diketahui dari kondisi yang berbeda. Di sini 1 dari arah kanan, 1 dari arah kiri. Maka kita harus mencari limitnya itu dengan menggunakan limit kanan dan limit kiri. Nah, di sini maka limit Z ini mendekati 1 dari kanan, limit kanan gitu ya. 1 dari kanan, maka kita menggunakan yang mana? Yang ini ya. 0. Ini FZ-nya, ini ya, FZ, limit FZ di mana Z yang mendekati 1 dari kanan, di sini hasilnya adalah ini ya, 0. Itu oke. Nah, sekarang kita mencari limit fungsi Z di mana Z-nya mendekati 1 dari kiri atau limit kirinya. Kalian perhatikan limit kiri yang kurang dari 1. Itu dia akan menjadi Z plus I ya. Z plus I. Maka di sini karena di sini Z mendekati 1, maka di sini adalah Z-nya digantikan oleh 1 gitu ya. Maka di sini 1 plus I. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan limit kanan fungsi Z di mana Z-nya mendekati 1 dari kanan dan limit fungsi Z di mana Z-nya mendekati 1 dari kiri, hasilnya sama enggak? Nah, ternyata hasilnya yang kanan 0, yang kiri adalah 1 plus I. Maka kan berbeda, artinya di sini limit kanannya tidak sama dengan limit kiri. Artinya kalau limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka limit fungsi Z di mana Z-nya mendekati 1 artinya adalah tidak ada. Begitu ya. Nah, sehingga karena di sini syarat tidak terpenuhi, sudah bisa kita simpulkan. Jadi, fungsi Z tidak kontinu di Z sama dengan 1. Begitu ya. Ini untuk soal yang kedua. Nah, kita coba lagi satu soal lagi ya. Kita coba satu soal lagi. Seperti ini. Ya, ini. Oke. Nah, kalau tadi diketahui 2 fungsinya, ini 3. Pada saat 3 kondisi ya. Pada saat di sini negatif 2 kurang dari atau sama dengan Z, kurang dari Z. Yang satu adalah Z sama dengan 0, yang satunya lagi Z lebih dari 0. Maka fungsinya ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah fungsi Z kontinu di Z sama dengan 0? Oke, kita cari dengan syarat 3 syarat tadi untuk memenuhi kontinu atau tidak. Kita cari apakah fungsi Z0-nya ada? Z0-nya apa? Z0-nya 0 ya, sesuai pertanyaannya. Kita cari dulu F0-nya, fungsi 0-nya. Siapakah fungsi 0-nya? Kita lihat di sini. Yang sama dengan 0 itu yang mana? Yang ini ya, yang tengah ini ya. Maka artinya F0-nya hasilnya adalah 2I. Oke, kita 2I. Ya, kemudian syarat yang kedua. Limit fungsi Z di mana Z-nya mendekati 0. Itu hasilnya apa? Gitu ya. Mendekati 0 itu hasilnya apa? Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini kan ada beberapa kondisi di mana sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Limit itu artinya mendekati. Karena di sini ada beberapa kondisi, maka kita bisa mencari pada saat dia limit kanannya apa, limit kirinya apa, gitu ya. Maka di sini kita cari dulu yang kanan, misalkan mendekati Z mendekati 0 dari kanan, maka di sini kalian cari yang tandanya lebih dari yang mana? Yang ini kan ya, yang negatif Z plus 8I per 4. Oke, maka di sini kita mencarinya begini, limit, kalau kalian mau tuliskan berarti negatif Z plus 8I per 4, di mana Z-nya mendekati 0 dari kanan. Artinya di sini hasilnya adalah 8I per 4, atau hasilnya adalah 2I. Oke, limit kanannya hasilnya 2I. Sekarang kita cari limit kirinya. Limit fungsi Z, di mana Z-nya mendekati 0 dari kiri.
Maka di sini kalian perhatikan dari kiri, maka kita gunakan yang kurang dari. Maka di sini limit mendekati 0. Fungsinya tadi adalah ini ya, z kuadrat plus 4. Z kuadrat plus 4 per z dikurang 2i. Oke. Nah, sekarang 0 ya, tadi mendekati 0, maka di sini hasilnya adalah z-nya disubstitusi dengan 0 ya, 4 per negatif 2i. 4 per negatif 2i itu kan artinya 2 per negatif i gitu ya. 2 per negatif i. 2 per negatif i itu artinya kalau kita jadikan supaya di sini tidak per i, kan kalian bisa kalikan dengan sekawan gitu ya. Negatif i dikalikan dengan i per i, itu kan jadinya 2i per negatif i kuadrat gitu ya. Negatif i kuadrat itu kan, kalau i kuadrat itu kan negatif 1. Negatif 1 ya. Negatif kan positif, maka di sini 2i gitu ya. Limit kanannya tadi hasilnya 2i, kalian perhatikan ya, limit kirinya ternyata hasilnya 2i. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini, karena limit kanan sama dengan limit kiri, gitu ya. Limit kanan sama dengan limit kiri, maka limit fz-nya adalah, limit kiri kan tadi hasilnya berapa? 2i ya, yaitu 2i. Maka bisa disimpulkan bahwa limit fz di mana z-nya mendekati 0 hasilnya adalah 2i. Begitu. Oke. Nah, sekarang limitnya 2i, fungsi 0-nya tadi adalah 2i. Sama tidak antara poin A dan B? Ternyata sama. Berarti di sini kita bisa simpulkan fungsi 1 fungsi 0 ya. Kok fungsi 1? 0 ya, karena z0 ya kan 0. Fungsi 0 itu sama dengan limit fungsi z di mana z-nya mendekati 0 sama-sama hasilnya adalah 2i. Artinya adalah jadi fungsi z kontinu gitu ya, memenuhi kontinu ya. Kontinu di z sama dengan 0. Begitu ya. Untuk ketiga contoh. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.